malam Aidil Fitri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa Abu Ayyub al-Ansari. Jika qala sallallahu alaihi wasallam ahya lailail arba' wajabat lahu jannah. Barang siapa yang menghidupkan malam yang keempat, wajabat lahu jannah, maka dia wajib masuk syurga. Allah wajibkan orang yang hidupkan malam ini masuk syurga. Apakah itu? Yang pertama, Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah. Malam Tarwiyah itu adalah 8 Dzulhijjah. Kemudian Lailatul Arafah, dan malam Arafah 9 Dzulhijjah. Lailatul Nahar, dan malam Nahar yaitu 10 Dzulhijjah. Lailatul Fitri, dan juga malam Idul Fitri. Wa taqaddama hadis juga, ada hadis yang lain, khamsu layalin la turaddu fihinna da'watun, ada 5 malam yang mana malam-malam tersebut doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah apa yang kamu doa di malam itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, awwalul lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Walailatul nisfi Sya'ban, kemudian malam nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban masuk 16 Sya'ban. Kemudian walailatul Jumu'ah, malam Jumaat. Setiap malam Jumaat doa tidak diijabah, doa itu langsung sampai kepada Allah. Dan yang terakhir adalah walailatul Aidain, malam 2 hari raya, malam hari raya Aidil Fitri dan malam hari raya Aidil Adha. Maka kita disunnahkan untuk menghidupkan malam Aidil Fitri ini. Kita dah nak keluar dari bulan Ramadan, itu 2 hari lagi kita akan masuk Aidil Fitri. Ingat, bila masuk Aidil Fitri, hidupkanlah malam-malam Aidil Fitri. Wa qala diceritakan wa aqallul ihya yahsulu salatul isya fil jamaati. Paling sedikit-sedikitnya menghidupkan malam Aidil Fitri itu adalah melaksanakan solat isya secara berjamaah, wal azmu ala salati subhi fiha, dan juga berazam untuk melaksanakan solat subuh secara jemaah. Lakinnan murad huna ihya'u mu'azzam lailatin min ibadatin, yang tetapi yang dimaksudkan di sini adalah menghidupkan malam tersebut dengan perkara-perkara ibadah. Di antaranya adalah seperti solat, seperti membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, istighfar, dan semua jenis kebaikan-kebaikan. Jangan kita sia-siakan malam Aidil Fitri. Tetapi orang perempuan berkata, kita ini lelaki senanglah pergi ke masjid, solat, boleh. Orang perempuan malam Aidil Fitri itu malam paling sibuk, duduk dekat dapur, masak-masak, tak sempat beribadah. Macam mana? Sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, ibadah itu, orang perempuan ibadah yang paling afdal di rumah. Bila dia memasak itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Menyenangkan suami dan juga ibadah. Dan juga di antara ibadah yang besar itu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan di dalam hati orang. Orang perempuan masak di dapur dengan tujuan apa? Tujuannya besok bila ada tetamu datang, boleh makan makanan yang dia hidang. Seandainya dia tidak buat macam itu, orang datang tak dapat bagi apa-apa. Tapi dengan cara dia masak, maka masaknya itu untuk menyenangkan tetamu yang datang besok ke rumahnya, itu juga dianggap sebagai ibadah. Sedangkan berdoa, hadirin dan hadirat, kita berdoalah sebanyak-banyaknya. Doa itu tidak wajib di atas sejadah. Kita sambil berjalan berdoa, kita pegang kepala anak kita boleh berdoa. Berdoalah, orang perempuan sambil masak juga boleh berdoa. Dan niatkan niat yang baik. Ya Allah, aku niat masak pada malam ini, aku niat besok bila orang makan itu, orang itu gunakan tenaga yang dimakan dari makanan aku untuk beribadah kepada Engkau, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang beribadah kepada. Ibadah perempuan paling senang. Itu yang pertama, yaitu kesunahan menghidupkan malam-malam Aidil Fitri. Yang kedua, kita disunahkan bila masuk dalam Aidil Fitri adalah untuk mandi sunat hari raya. Mandi sunat hari raya ini jangan sampai kita tinggal. Mandi sunat hari raya ini bermula bila? Bermula mandi sunat hari Aidil Fitri dan Aidil Adha ini dari maghrib lagi.
Maghrib sudah masuk 1 Syawal, karena bulan Islam itu masuk daripada Maghrib. Masuk 1 Syawal sudah masuk juga kesunahan untuk kita melaksanakan mandi sunat Idul Fitri dan Idul Adha. Maka mandilah. Kemudian yang ketiga, kita disunahkan untuk merapikan diri. Kita cukup bulu-bulu di badan kita, cukup ataupun bersihkan. Itu namanya merapikan diri kita, berhandsome. Kalau orang Arab dulu ya tajammal, itu pakai bukhor. Kalau malam Idul Fitri, orang Arab itu bakar bukhor, biar wangi di satu rumah dia. Itu juga termasuk kesunahan. Dan yang ketiga adalah merapikan diri, potong kuku, potong janggut, potong rambut, biar handsome. Itu termasuk kesunahan dan perkara ini dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat adalah kita disunahkan untuk memperbanyakkan takbir di malam Idul Fitri. Hidupkanlah malam Idul Fitri itu dengan takbir. Bahkan kalau boleh tak payah tidur, duduk ke masjid takbir daripada maghrib sampai nanti imam nak naik mimbar baru kita berhenti. Tapi itu mustahil lah, maksudnya kita tak dapat mandi, tak dapat apa. Jadi kita balik dulu, dan sampai pukul 4 mungkin berhenti. Tapi sunnah itu takbir. Takbirlah sebanyak-banyaknya. Dekat rumah boleh takbir, dekat jalan kita takbir, senang. Takbir sampai imam naik mimbar sudah habis, selesai. Jangan takbir lagi, sebab lepas itu dah tak ada takbir. Namanya takbir mutlak. Kemudian yang kelima, kita disunnahkan untuk memakai pakaian yang paling bagus. Ini kebanyakan orang-orang kita salah faham. Bila disebutkan pakaian yang paling bagus, bukan wajib pakaian baru. Pakaian lama juga boleh, tetapi pakaian yang paling bagus. Yang kita ada pakaian paling bagus, di ulama-ulama yang dulu, zaman dulu, itu biasanya ada simpan satu pakaian. Pakaian itu tidak akan dipakai kecuali hari-hari yang utama sahaja. Bukan dia setiap kamu beli pakaian, tetapi ya bila kita mampu, ya tafadhal, silakan kalau kita mampu. Jadi orang yang tak mampu jangan risau. Tidak perlu pakaian yang baru, cuma cukuplah pakaian yang paling bagus kita ada, kita pakai pada hari tersebut. Itu juga termasuk kesunahan. Kemudian yang keenam, kita disunahkan bila masuk Idul Fitri untuk berwangi-wangian, pakai minyak wangi yang bagus untuk keluar pergi masjid. Kemudian kita disunahkan yang ketujuh adalah bersarapan sebelum keluar untuk salat Idul Fitri. Inilah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah setiap kali masuk Idul Fitri tidak pernah Rasulullah keluar daripada rumah